yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ruang virtual kita. Ya, sama seperti kemarin linknya, namun dengan peserta yang berbeda di sini. Pada hari ini sebelum kita memulai diskusi kita tentang core value dan nilai-nilai budaya, saya akan terlebih dahulu mengecek kehadiran peserta. Untuk pagi ini dari perwakilan dari SMP Maria Mediatrix, apakah sudah hadir? Hadir. Oh, Bapak Arianto. Ya, Bapak. Oke, baik. Selamat datang, Bapak. Ya, Rombong Suster. Kemudian dari SMP Maria Goretti. Sudah hadir. Baik, Ibu Retno Yuliani dan juga Ibu Lili. Ya. Ya, selamat datang Ibu. Kemudian dari SMP Marga Ningsih. Iya. Oh, baik, dengan Ibu Dresti ya, Bu. Iya. Selamat datang Kami Ibu. bersama dengan Bapak Agung. Saya bisa masuk. Bersama dengan Masuk ya. Agung ini ada, Pak. Ya. Bisa masuk. ya, ini suaranya terputus-putus. Bisa masuk tapi terputus-putus ini suaranya. Baik, kemudian saya lanjutkan dari SMP Usaba 8 Balai Semandang Simpang Hulu. SMP Usaba 8, apakah sudah hadir? Perwakilan dari SMP Usaba 8. Saya lewati terlebih dahulu. Kemudian dari SMP Santo Mikael Usaba 5. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi, Bapak. Bapak Laurentius ya, Pak ya? Ya, betul. Baik, kemudian dari SMP Usaba 7 Randau Sandai, maaf. SMP Usaba 7, apakah sudah ada perwakilan yang hadir di sini? Apakah ada yang bisa membayangkan SMP Usaba Randau Sandai? Baik, kemudian dari nggak ada sinyal di sana. Mungkin ya Bapak. Mungkin ya Buder. Romo Borina, aku minta nama SMP Usaba. 2 atau 3 itu nama Usaba. Saya tak telepon Romo Pamungkas yang Usaba. Biar. Oh, kalau itu nanti dengan Mbak Agnes ya, Mbak Agnes. Okay. Apakah sudah hadir di sini, Ji? Oke, nanti biar. Oh iya, baik. Minta nomor Usaba. Usaba berapa, Bruder? Usaba berapa ya? Aku nggak hafal itu. Ada 2 atau 3 Usaba. Ada 3 SMT Usaba 5, 7 dan 8. Lorenzius ini ya, Usaba Pak? Ya, Usaba. Saya Usaba 5. Dari Usaba. Usaba 5. Pak Lorenzius Usaba 5. Ya, betul. Oke. Ya. Kalau SMP Randau itu sinyal enggak ada di situ. Itu tadi yang saya sampaikan agak sulit. Oh, begitu. Oh iya, nanti biar baik, Pak Lorenzius yang cerita. Pak Loren, Pak Loren. Bagaimana? Di belakang nama ditulisin nama SMP-nya, Pak. Oh ya. SMP Usaba Ketapang gitu. Ya. Ini ada suster dari Medan juga ini. Mau berkunjung ke Ketapang ini. Ya. Kemudian dari SMP Yohanes, saya lihat sudah ada Pak Suroto ini ya sejak pagi, standby. Bu Astri sama Bu Indri, kami bertiga. Baik, ada Bu Astri dengan Bu Indri. Selamat datang juga Bu Indri dan Bu Astri.
Pak Suroto linknya belum dibagi Selamat sudah di pagi, depan Denir. komputer kok. Iya. Kemudian fasilitator kita Pagi, pada Pak Roto, pagi ya. hari ini Suster Romana Pane. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi Bu Rina. Baik, sepertinya sudah lengkap tadi, hanya kurang kehadiran Usabak. Kami maklumi karena memang susah sinyal ya Bapak Ibu. Baik, mungkin bisa kita mulai saja ya, Bruder. Mulai saja, sudah lewat 10 menit. Baik, siap. Baik, Suster, Bapak, Ibu, Bruder, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam FGD, Focus Group Discussion. Kita akan membahas tentang core value apa yang telah kita temukan di dalam sekolah kita, apa yang sudah kita lakukan selama diklat ini, apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita, kira-kira sejauh mana langkah kita dalam menemukan core value. Nah, untuk itu pada pagi hari ini nanti kita akan dipandu oleh moderator Suster Romana Pane. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon berkat Tuhan supaya kegiatan kita ini membuahkan hasil yang nyata bagi unit-unit karya kita masing-masing. Untuk itu, karena sedari pagi Bapak Suroto ini sudah sangat bersemangat, kami mohon kesediaannya Bapak Suroto untuk membuka dengan doa Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih. Bruder, Suster, Bapak Ibu, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi. Mari kita Pak Dalem. awali kegiatan fokus grup diskusi POP yang dicita-citai ini dengan bersyukur dan berdoa kepada Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami aturkan kepadamu segala berkat rahmat yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami berkumpul dengan saudara-saudara kami, sekolah-sekolah Katolik di dalam forum fokus grup diskusi POP Konsorsium Esmoyo Yayasan Pangudi Luhur ini. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami upayakan, semoga Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai akhir, semuanya untuk mencari nilai-nilai kekuatan sekolah kami, sehingga bisa kami sampaikan, kami terapkan di dalam mendampingi para siswa kami, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Berkah dalam. Terima kasih berkah dalam Pak Suroto. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hati. Mohon admin untuk memutarkan lagu Indonesia Raya.
baik, terima kasih. Kemudian, karena tadi kita sudah doa pagi oleh Bapak Suroto, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Suster, Bapak, Ibu yang hadir di sini. Kalau Bruder pastinya sudah tahu ya, Der ya. Suster, Bapak, Ibu, apakah sudah pernah melihat yel-yel atau mendengar yel-yel luber kami? Luber kita sekarang. Apakah sudah pernah mendengar yel-yel luber kita? Sudah, tapi belum lancar. Oh, sudah tapi belum lancar. Baik. Kalau begitu kita lancarkan lagi ya, Suster ya. Pagi ini ya, Suster. Iya. Baik, pagi ini kita nanti akan melakukan yel-yel. Jika nanti dari admin akan memutarkan lagu yel-yel kita, nanti Bapak Ibu boleh ikut bernyanyi. Harus. Oh, harus ikut bernyanyi ya, Der ya, supaya semangat. Ya. Oke, siap. Ya, maskernya dibuka juga Kemudian jika nanti Bapak Ibu Suster mendengar kata luber yang pertama kali yang diangkat adalah tangan kanan. Diangkat seperti ini ya. Luber 1. Luber yang kedua, tangan kiri kita angkat bersama. Kemudian luber yang ketiga kita arahkan tangan kanan seperti ini, membentuk riak air. Kemudian luber yang keempat juga sama, tangan kiri sekarang membentuk riak air. Selanjutnya nanti akan ada literasi unggul berkarakter, kita bentuk lingkaran dengan tangan kita. Lalu yes, kita acungkan jempol kita sebagai tanda bahwa kita siap dan semangat untuk mengikuti POP ini. Baik, silakan admin untuk diputar yel-yel kita. Silakan ikut menyanyi. Suster, Bapak, Ibu, Bruder. Luber, literasi berkarakter. Yes. Sekali lagi ya. Luber, literasi berkarakter. Yes. Nah, baik, terima kasih Suster, Bruder, Bapak, Ibu. Nah, pada pertemuan FGD kita pagi hari ini, kita akan diberikan waktu sampai dengan pukul 1 siang untuk bersama-sama saling membicarakan tentang pencapaian unit sekolah kita masing-masing, dan juga apabila nanti ada kesulitan atau kendala, karena di sini ada narasumber kita yaitu Bruder Warto, Bapak Heri, dan Bapak Hendi, nanti silakan unit masing-masing bisa bertanya langsung melalui moderator Suster Romana Pane. Untuk itu, waktu dan tempat virtual ini sepenuhnya saya serahkan kepada Suster Romana Pane. Silakan, Suster. Baik, terima kasih Ibu Rina. Loh, ini Suster Ferdinanda atau Suster Romana? Saya akan memperkenalkan diri sekali lagi, Bunda. Oh ya. Oke, baik. Selamat pagi para Bapak dan Ibu. Juga selamat pagi untuk para narasumber kami hari ini. Selamat datang dan selamat bertemu bagi kita di ruang virtual ini. Kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat mengikuti kegiatan FGD kita pada hari ini. Tadi Ibu Rina memperkenalkan saya sebagai Suster Romana, dan di sini saya tuliskan Suster Ferdinanda. Dua-duanya itu saya. Nama biara saya Suster Ferdinanda, KSSY dari Medan, dan nama saya, nama di KTP saya itu Suster Romana Pane. Jadi dua-dua. Kalau di sekolah biasa saya pakai Romana, kalau di biara saya pakai Suster Ferdinanda. Begitu, Bruder? Oke, Suster, jelas sekarang. Oke, baik. Para Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, dan mungkin ada juga guru yang hadir di sini. 2 minggu atau 1 minggu yang lalu, kita telah mengikuti diklat POP Konsorsium Ismoyo tentang kurikulum model Luber.
yang akan kita coba kembangkan dan terapkan di sekolah kita masing-masing. Kita berharap bahwa program yang kita rancang bersama ini akan menjadi program unggul yang dapat mendongkrak kualitas pendidikan kita, sehingga kita dapat ya sejajar, kalau bisa sejajar dengan sekolah-sekolah lain yang mungkin sudah menunjukkan kualitas yang baik di negara lain. Dalam FGD hari ini kita akan berdiskusi untuk lebih mendalaminya sehingga kita akan semakin diperkaya dan semakin terbantu dalam pengembangan kurikulum kita nantinya. Maka dalam FGD hari ini kita akan berbagi apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita pahami dari diklat yang kita sudah ikuti. Kemudian selanjutnya kita akan berbagi apa yang sudah kita lakukan sebagai tindak lanjut dari diklat yang sudah kita ikuti. Dan barangkali di dalam penerapan kita, yaitu di dalam mengembangkan atau untuk FGD 1 ini kita masih akan menggali nilai-nilai inti, mungkin juga dari budaya sekolah atau budaya masyarakat di mana kita hidup, mungkin kita mengalami kesulitan. Ini juga atau hambatan ini juga kita akan sharingkan pada forum kita ini sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan dari narasumber kita. Di sini hadir para narasumber kita yang hebat, yang ahli dalam bidangnya, dan kita mengharapkan bahwa mereka akan membimbing kita, memotivasi kita untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita bersama dalam konsorsium Ismonyo. Maka mari kita berbagi untuk saling memperkaya satu sama lain. Nah, kami memandang sangat baik bahwa setiap sekolah yang ada di grup ini akan mendapat kesempatan untuk berbicara, untuk berbagi apa yang sudah diterima, apa yang sudah dipahami, dan apa yang sudah dilakukan. Nah, karena sesi ini ada 7 sekolah dari 3 yayasan, dan setiap sekolah dalam satu yayasan, saya pikir ada kemungkinan dalam beberapa hal memiliki kesamaan atau kemiripan, maka saya pikir baiklah kalau kita memberi giliran sekolah-sekolah dalam satu yayasan dulu kita selesaikan, lalu akan dilanjutkan dengan yayasan berikutnya. Untuk hari ini, untuk pagi ini saya pikir baiklah untuk kesempatan yang pertama kita akan berikan kesempatan kepada sekolah-sekolah dari Yayasan Marsudirini yang pertama. Kemudian nanti karena satu yayasan dari Yayasan SMP Yohanes 23 itu satu-satunya dari Yayasan Panti Asuhan Katolik. Kita akan berikan itu di antara Yayasan Marsudirini dan Yayasan Usaba nanti. Selanjutnya di urutan terakhir nanti kita akan berikan kesempatan kepada sekolah-sekolah dari Yayasan Usaba. Begitu tawaran saya untuk sesi kita pada hari ini, pada pagi ini jam 9 sampai dengan jam 1. Bagaimana menurut Bruder dan para Bapak dan Ibu, apakah usulan itu bisa kita terima? Sepakat. Sepakat ya Bapak Ibu? Bruder? Oke. Baik, sebelum kita memulai sharing kita, para Bapak dan Ibu, kita akan memberikan kesempatan kepada para narasumber kita untuk memberikan pengarahan singkat. Maka waktu ini kami berikan dulu kepada para narasumber kami, silakan Bruder, Mas Edi atau Pak Heri. Siapa dulu, saya dulu atau siapa? Namanya Bruder Warto saja, Bruder. Luar biasa sudah merangkum. Ya. Sister Romana sudah merangkum semuanya. Ya. Sister sudah ikut yang ke-5 kali kayaknya ini. Ikut setiap hari ya. Oh. Mengikuti dari YouTube. Dari YouTube ya. Baik, selamat pagi para sister.
Buder, Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera, bahagia, tetap semangat. Suster, Buder, Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh Suster Ferdinanda terkait fokus grup discussion kita pada pagi hari ini, kita sebenarnya inti pada kegiatan hari ini adalah mengkristalkan, semakin mewujudkan, semakin mengendapkan apa yang sudah kita peroleh pada waktu workshop atau diklat fasilitator kemarin. Pada waktu workshop dan diklat yang banyak kita bahas itu kan terkait dengan jati diri guru atau inti dari sekolah atau inti dari kurikulum itu adalah guru. Nah, kalau bicara kurikulum itu sebenarnya ya bicara guru. Tidak bisa bicara kurikulum gurunya ditinggal atau tidak diajak berefleksi, tidak diajak mengolah diri. Begitu. Nah, maka pada hari ini kita ingin semakin memantapkan ide kita terkait dengan pengembangan sekolah kita, dimulai dari peningkatan kompetensi tenaga pendidik atau kompetensi gurunya. Nah, kompetensi apa yang akan kita tingkatkan? Kalau kompetensi terkait bidang studi masing-masing, itu saya kira menjadi wilayah tersendiri ya. Tapi kita lebih bicara terkait mental spiritual kita, itu yang penting. Yang akan kita gelurakan di dalam jiwa kita sebagai seorang pendidik itu apa? Agar kita secara keilmuan pasti kita sudah paham apa itu fisika, apa itu matematika, dan seterusnya. Tapi sosok guru matematika, sosok guru IPA, dan seterusnya, itu harus memiliki karakter yang seperti apa. Roh yang bergelora di dalamnya itu seperti apa. Jika roh itu sudah hidup, ekspresinya, cara mengekspresikan nilai yang hidup di dalam diri guru itu, ya sesuai bidang masing-masing. Yang olahraga, ya dengan cara berolahraga, yang IPA, ya IPA. Saya boleh share sedikit ya, sebentar, untuk pengantar saja. Nah, saya akan baca kehebatan presiden pertama kita, Bung Karno. Saya kira nggak ada orang Indonesia yang tidak kenal Bung Karno, minimal namanya. Dia ternyata seorang pejuang yang hebat dan tahu bagaimana membangkitkan semangat jiwa rakyat Indonesia. Kita baca saja, ini menarik menurut saya. Sebagai pendidik bangsa, tentu Pak Karno ya, atau orang-orang para negarawan, atau Pak Karno sendiri, sebagai pendidik bangsa, Soekarno tidak ingin bahwa bangsa ini memiliki mental, sekali lagi, bicaranya dia mental, memiliki mental budak yang enggan pada keinginan merdeka. Pak Karno nggak ingin rakyat Indonesia itu tidak ingin atau tidak punya mental semangat merdeka. Itu nggak ingin. Nah, itu mentalnya yang digarap Pak Karno untuk merdeka. Untuk inilah semangat menyala-nyala, ingat, semangat menyala-nyala tentang merdeka itu harus dinyalakan dahulu dalam sanubari rakyat. Tanpa semangat merdeka, tidak akan ada daya apa-apa untuk mengubah nasib. Sama tahu kita, apa yang akan kita nyalakan dalam diri kita, guru-guru? Apa yang akan kita nyalakan dalam diri anak kita? Nah, kepala sekolah, staf pimpinan harus tahu apa itu. Itu tugas utama kepala sekolah, menemukan.
sebagai pemimpin, ya, sebagai leader. Jikalau kita ingin mendidik rakyat Indonesia ke arah kebebasan dan kemerdekaan, jikalau kita ingin mendidik rakyat Indonesia menjadi tuan di atas dirinya sendiri, maka pertama-tama haruslah kita membangunkan dan membangkit-bangkitkan dalam hati, ingat, bicaranya hati. Pak Karno nggak bicara senjata, nggak bicara matematika. Membangkit-bangkitkan dalam hati sanubari rakyat Indonesia itu, ia punya roh dan semangat menjadi roh merdeka dan semangat merdeka yang sekeras-kerasnya. Ingat, roh semangat merdeka yang sekeras-kerasnya. Pak Karno bilang itu pada rakyat Indonesia. Itu yang harus hidup. Yang harus pula kita hidup-hidupkan menjadi api kemauan merdeka yang sehidup-hidupnya. Sebab hanya roh merdeka dan semangat merdeka yang merdeka yang sudah bangkit menjadi kemauan merdeka sahajalah yang dapat melahirkan sesuatu perbuatan merdeka yang berhasil. Ini dalam Suluh Indonesia Muda tahun 1928. Ini kan tahun kebangkitan nasional Pak Karno. Nah, inilah sesungguhnya yang menjadi cita-cita dasar Soekarno sejak sebelum kemerdekaan, karakter. Pak Karno sudah bicara karakter. Karakter semangat merdeka. Karakter bangsa tidak akan terwujud jika prasyarat pokoknya, yaitu kemerdekaan, tidak ada. Pendidikan tidak akan pernah terwujud, tidak akan pernah maju jika karakter prasyaratnya, nilai-nilai yang dibatinkan tidak ada, tidak dihidupi. Tidak ada sebuah bangsa yang bertanggung jawab jika tidak memiliki kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan jika dalam mentalitas bangsa tidak ada semangat, sekali lagi, tidak ada semangat merdeka atau kemauan merdeka. Sekali lagi, dalam tulisan ini Pak Karno bicara roh, bicara mental. Soal merdeka itu suatu nilai ya, yang harus dikejar. Keutamaan untuk mencapai kemerdekaan itu ada banyak cara. Terima kasih, pengantar saya itu saja. Baik, terima kasih Bruder. Apakah masih ada dari Mas Hendy atau Pak Heri? Sudah merangkum. Sudah merangkum, Bruder? Iya. Kita menggelurakan semangat merdeka ini. Jadi merdeka untuk bercerita juga, berkisah juga. Oke, baik Mas Hendy. Terima kasih kepada Bruder Warto yang sudah mengantar kita untuk sesi kita pada pagi hari ini. Apakah kita sudah boleh masuk ke sekolah-sekolah ya, Bruder, untuk bercerita, untuk memberitahu, men-sharingkan apa yang mereka sudah buat, apa yang sudah mereka terima dari diklat kita kemarin. Baik, sesuai dengan yang sudah saya informasikan pada awal tadi, maka untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Suster Ibu atau Bapak dari SMP Maria Mediatrix. Dipersilahkan Bapak atau Ibu. Pak Ari. Ya. Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu, Bruder. Selamat pagi. Mewakili teman-teman dari SMP Maria Mediatrix. Bruder, ini saya minta izin teman-teman yang lain ikut nonton bareng ini bersama-sama kami di satu tempat tim pengembang supaya sama-sama tahu, karena kalau menjelaskan sendiri kelihatannya agak ragu. Jadi supaya nanti bisa sama-sama belajar. Mohon izin, Bruder. Boleh. Ya. Baik, untuk yang sudah kami lakukan setelah kami kemarin ikut diklat, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Saya bisa share screen, ya? Silakan Pak. Oh, tidak bisa share screen ternyata. Dari Bu Rina, oke. Dari sekretariat barangkali bisa. Hostnya, ayo. Host.
Kelihatannya sudah bisa ini, sudah multiple. Bentar, apakah saya bisa? Oh, bisa nanti. Sudah tampak Bapak Ibu ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Baik. Begini, Judul, Suster, Bapak Ibu, yang sudah kami bicarakan kaitannya dengan core value untuk SMP Maria Mediatrik. Kami cerita sedikit tentang situasi profil ya sekolah kami. Kami termasuk sekolah yang cukup lama karena nama SMP Maria Mediatrik sendiri sudah mulai digunakan 1 Agustus 1927. Jadi 6 tahun lagi kami 100 tahun menggunakan nama Maria Mediatrik. Lebih tua dari yayasan kami yang berdiri tahun 1954. Sementara sebelum tahun 1927 sebetulnya sekolah sudah beroperasi mulo ya, zaman dulu. Karena prasasti di dinding sekolah kami itu bertahun 1911. Jadi sudah cukup lama kami berdiri, dan saat ini jumlah siswa kami 673, 22 rombel, guru 35, dan karyawan ada 20. Posisi kami saat ini letaknya cukup strategis sebetulnya, di depan belakang itu jalan protokol di Kota Semarang, ya di tengah kota begitu. Jadi dari berbagai arah itu sebetulnya strategis sekali tempatnya di Jalan MP Haryono. Nah, ini kami sedikit bercerita. Sekolah-sekolah Marsudri ini sejak tahun 2006 kalau tidak salah ya, 2006 atau 2005 itu kami memiliki yang namanya Kemarsudrinian. Pelajaran Kemarsudrinian yang diberikan 1 jam per minggu. Sudah kami revisi tahun 2015 pada program revisi untuk pelajaran ini, dan tetap kami berikan 1 jam per minggu untuk semua jenjang dari TK sampai dengan SMA, SMK. Pelajaran ini lebih pada menekankan karakter anak-anak yang bersumber pada inspirasi tokoh Fransiskus Asisi, Santo Fransiskus Asisi, dan pendiri kongregasi suster-suster OSF, Ibu Magdalena Demen, karena kami berada di bawah pengelola suster-suster OSF. Dalam Kemarsudrinian ada keutamaan-keutamaan dari Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Demen, di mana ada 4 pilar dari Fransiskus Asisi, mulai dari pertobatan, persaudaraan, kebinaan, dan kami lebih pada kesederhanaan ya, kami pada anak-anak. Kemudian juga ada dari Ibu Magdalena Demen itu Deus Providebit, kemudian semangat doa, dan lain-lain. Kemudian dari situ kami mencoba beberapa waktu lalu ya ini buku-buku kami, buku Marsudrinian, kelas 7, kelas 8, kelas 9, yang kami bagikan pada anak-anak untuk bisa menjadi media belajar. Di situ sudah kami model pembelajarannya, jadi lebih pada pembelajaran refleksi dan aplikatif untuk proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, Suster, Buder, nah ini sedikit sharing, kemarin kami mencoba berkumpul untuk mempersiapkan FGD ini. Kami mencoba merumuskan apa toh sejauh pemahaman kami setelah saya dan Bapak Christian mengikuti diklat, kami mencoba untuk kemudian sharing bersama teman-teman untuk merumuskan apa yang kami bisa lakukan dalam pengembangan kurikulum yang muaranya harapannya ada kurikulum baru untuk sekolah kita, sekolah kami. Nah, ini 4 pilar, maka kemudian kami mencoba merumuskan, ada rumusan filosofis maksudnya. 4 pilar keutamaan Santo Fransiskus meliputi pertobatan, persaudaraan, semangat doa, dan kesederhanaan. Ini yang akan menjadi bagian dari
menjadi semangat bagi kami untuk menanamkan pada anak-anak nilai-nilai yang akan kami pakai untuk landasan penyusunan kurikulum. Kemudian landasan sosiologis, antropologis, ini adanya kebutuhan pendidikan dan pengembangan karakter. Ini memang kami belum ada istilahnya riset, belum ada riset yang betul-betul ilmiah begitu. Ini hanya kami terima, kami pahami ketika banyak orang tua secara sekilas ketika kami wawancara PPDB misalnya, apa toh orang tua kenapa kok menitipkan anak-anak di sekolah kami. Maka kemudian yang muncul dari situ adalah adanya kedisiplinan yang dibangun di sekolah ini, kemudian kejujuran, juga tanggung jawab, dan nah ini yang pembinaan iman. Banyak orang tua yang menitipkan sekolah itu karena pertimbangan sederhana. Oh, besok kalau anak saya pengen komuni gampang, sudah ada pelajaran di sekolah. Kalau mau krisma ya gampang, sudah di sekolah. Ada pertimbangan praktis semacam itu juga. Jadi lebih pendampingan iman. Kemudian untuk latar belakang keluarga, kami mencoba menganalisis dari yang data yang kami miliki. Memang sebagian besar kami Katolik dan Kristen, sebagian 50% lebih kami siswanya beragama Katolik, kemudian sebagian Kristen dan sedikit yang Islam, Buddha, dan Konghucu. Kemudian dari sisi pekerjaan, yang menjadi pertimbangan kami untuk menyusun kurikulum adalah sebagian besar karyawan swasta dan wira swasta. Kemudian lain-lainnya lebih, ya, yang lain lebih sedikit. Kemudian untuk pendidikan, ini sebagian besar S1, SMA, kemudian transportasi ini juga menjadi pertimbangan. Sebagian besar menggunakan sepeda motor, sebagian tersebut anaknya, kemudian juga mobil, kemudian beberapa yang lain-lain itu ya menggunakan tersebut atau naik BRT, ada juga yang menuliskan jalan kaki karena rumahnya dekat dan lain sebagainya. Aspek ekologis, meskipun di tengah kota, kami mencoba untuk mengelola lingkungan dengan baik. Saya mencoba membuat taman-taman ya supaya menanamkan anak-anak kecintaan pada lingkungan. Dengan berbagai macam cara, kami mencoba sekolah kami tetap hijau meskipun dalam kota. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang memang kami khususkan untuk taman. Kemudian aspek sosial budaya, sebagian besar memang kami anak-anak berasal dari etnis Tionghoa, sebagian besar. Kemudian secara ekonomi memang menengah ke atas, bukan berarti yang bawah tidak ada. Ada juga sekian persen yang memang kami khususkan untuk anak-anak yang kurang mampu dengan prestasi yang cukup baik. Kami tetap memfasilitasi itu. Nah, ini juga membangun toleransi, untuk membangun toleransi di antara anak-anak, di antara kami, keluarga besar SMP Maria Mediatrik. Kemudian terkait perkembangan IPTEK ini kami juga berusaha untuk belajar. Di masa pandemi ini kami menggunakan banyak aplikasi yang bisa kami manfaatkan dan saya bersyukur karena teman-teman kami meskipun teman-teman beberapa sudah menjelang pensiun tapi masih punya semangat untuk belajar. Ini yang perlu kami syukuri untuk memberi pelayanan yang baik pada anak-anak. Kemudian, nah ini untuk core value mungkin terlalu kecil Bapak Ibu ya. Nah, kami kemarin dari kami Mars ini, keluarga besar Mars ini menyepakati tiga keutamaan atau tiga nilai. Beriman pada Tuhan, kemudian mencintai sama dan mencintai alam ciptaan Tuhan. Itu menjadi kesepakatan kami, keluarga besar Mars ini, untuk membangun ini bersama-sama. Tentu ini akan diimplementasikan di sekolah kami masing-masing sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian untuk KD, kami misalnya beriman pada Tuhan, maka KD-nya pertobatan, IPK, targetnya tentu ada ketaatan, mengampuni, kemudian misalnya aspeknya, belum masuk ya,
Sebentar Bapak Ibu. Apakah tulisan Word bisa dipirsani Bapak Ibu Suster? Belum, Bapak. Oh, belum. Tidak, Bapak. Tidak. Pangapunten. Biasanya susah di hyperlink nggak bisa, Pak. Ceritakan aja nggak, Bapak? Oh gitu. Oh, Ya, sudah. cerita aja. Ya sudah, saya cerita aja nih. Tadi saya coba hyperlink. Jadi tiga keutamaan beriman pada Tuhan, kemudian mencintai sama dan mencintai alam ciptaan. Misalnya ureanya untuk KI, kompetensi inti beriman pada Tuhan, maka KD-nya kami uraikan menjadi pertobatan dan semangat doa. Kemudian untuk IPK-nya, pertobatan kami breakdown menjadi ketaatan dan mengampuni. Nah, aspek yang kami berikan pada anak, misalnya untuk ketaatan, melakukan doa pagi dan penutup, menuliskan renungan dan refleksi, kemudian menciptakan suasana doa yang baik, kemudian mengikuti pembinaan iman. Kemudian mengampuni, tentu menciptakan suasana damai itu juga. Jadi ini lebih pada lebih pada karakter seperti yang kemarin kami terima. Ada keyakinan bahwa kalau karakter anak baik, itu harapannya cerdas dan prestasi akan mengikuti. Harapannya itu. Maka ini memang sekali lagi ini belum mendasarkan pada riset yang ilmiah begitu, tapi ini hanya berdasarkan pengamatan. Nah, tentu ke depan kami akan mencoba untuk melaksanakan riset dan harapannya nanti tahun ajaran baru 2022-2023 kami bisa menggunakan kurikulum ini. Tentu ini kami nanti mohon bimbingan dari Bruder, para narasumber yang tentu harapannya banyak beri masukan juga dari sekolah-sekolah lain untuk kami. Itu dari saya. Apakah Pak Kris mungkin ada tambahan sebelum saya serahkan kepada MC atau pada suster ya tadi. Mungkin kalau Pak Kris ada tambahan monggo, tapi kalau tidak waktu saya kembalikan kepada Suster Ferdinanda. Itu yang bisa kami bagikan, itu yang sudah kami lakukan dalam kegiatan ini, program organisasi penggerak. Matur nuwun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arianto. Apakah dari Bapak yang lain mungkin ada yang dari Maria Mediatrix masih ada tambahan tadi atau sudah cukup Pak? Cukup Suster. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Arianto yang sudah share untuk kita pada pagi hari ini. Maka selanjutnya kami berikan kesempatan mungkin kepada Bruder atau Mas Hendy atau Pak Heri untuk mungkin memberikan pencerahan atau masukan lagi yang mereka perlukan sehingga kurikulum atau mungkin penggalian nilai-nilai yang sudah mereka lakukan semakin lengkap, semakin mantap untuk dijadikan nanti kurikulum Luber kita sesuai dengan harapan kita bersama. Monggo, Mas Hendy. Ya, terima kasih Pak Ari sudah langsung gerak cepat, gercep gitu ya Pak menanggapi tantangan-tantangan dari program organisasi penggerak Konsorsium Ismoyo ini. Terima kasih banyak dan semua yang kita tawarkan itu sudah diproses bersama, ada diskusi bersama rekan guru. Saya merasa ini kekuatan besar dari sekolah Maria Mediatrix atau yang terkenal di Semarang itu MN. Saya sebelumnya mau bertanya, Pak. Bertanya dulu, Pak. Dinamika pasar Peterongan itu seperti apa, Pak? Dalam Maria Mediatrix. Mungkin tidak langsung menuju ke pendidikan gitu. Saya mau tanya dinamika pasar Peterongan yang dekat dengan MM ini berbicara apa kepada MM? Ini pertanyaan kiasan atau pertanyaan sungguhan Pak Ibu?
Mas Edi. Artinya begini, apakah ini saya harus cerita pasar Peterongan? Iya. Atau pasar MM-nya situasi seperti apa? Begitu. Sungguh dan kias, Pak. Sungguh dan kias ya. Maksud saya begini, orang-orang dulu para filsuf itu ya, orang-orang Yunani kuno itu menganggap pasar itu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dikatakan agora itu. Apalagi Maria Mediatrix ini kan sangat dekat dengan pasar. Dan jelas pasarnya, ketika Bapak tadi bercerita, diferensiasi atau pembeda-pembeda yang dalam Maria Mediatrix itu banyak. Banyak sekali, mulai dari kultur budaya, termasuk dinamika peserta didik, dari etnis, dari agama, semua agama ada di MM. Ya. Terus latar belakang sosial, orang tua, anak, itu kan luar biasa. Bagaimana kita gali ini dengan dinamika pasar. Jadi pasar Peterongan di dekat Maria Mediatrix, bagi Bapak pribadi ini, bagi Bapak pribadi berbicara apa? Ya, kalau kita bicara pasar, karena memang saya pribadi tidak pernah masuk pasar Peterongan meskipun dekat, tapi paling tidak begini, Mas Edi. Untuk pembelajaran, saya pikir pasar Peterongan bisa menjadi media untuk belajar anak-anak, untuk membangun karakter, kepedulian misalnya. Beberapa mata pelajaran terus terang, ini beberapa kali pernah mengajak anaknya ketika sebelum pandemi tentu saja untuk datang ke pasar Peterongan. Misalnya pelajaran IPS, kemudian ya IPS misalnya, anak belajar belanja, ada belajar istilahnya nyang-nyangan ya, kalau di pasar itu kan mesti ada tawar menawar gitu. Itu ada ya pernah beberapa kali teman-teman itu mengajak anaknya datang ke sana supaya anak tahu betul situasi di lapangan begitu. Itu. Kemudian kalau situasinya dihubungkan dengan Maria Mediatrix, memang kami sangat bukan sekolah, kalau dikatakan meskipun dominan untuk sisi agama, dominan Kristen Katolik, tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan agama yang lain. Terus terang tidak bisa mengabaikan, karena itu juga sangat berpengaruh sekali. Maka ketika kami menentukan jadwal pun hari Jumat, tetap kami pulangkan awal supaya anak-anak yang Muslim itu tetap bisa Jumatan, dan itu ada penugasan untuk anak-anak yang Muslim ketika Jumat, itu ada penugasan semacam kalau orang Katolik kalau di gereja kemudian nulis renungan, romo tanda tangan begitu. Dan itu kami masukkan dalam nilai agama. Itu salah satu bentuk kami mengakomodasi perbedaan. Kemudian juga untuk budaya ya beberapa kali memang kami juga mencoba memahami situasi orang tua gimana ya dengan budaya yang berbeda-beda itu. Itu mungkin gambarannya seperti itu, Mas Edi. Ya. Mungkin masuk enggak dengan yang dimaksudkan Mas Edi? Masuk, Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak. Soalnya tahun 2007 ya, saya pernah melakukan riset untuk menggali spiritualitas dan roh imam-imam projo. Saya diminta sama teman-teman itu masuk pasar projo Ambarawa. Masuk pasar projo Ambarawa, dengan kata projo, pasar rakyat, imam-imam PR itu. Di sana kami diminta dengan hasil wawancara saya ngewangi Bakul Dawet sampai mau dipek mantu sama ibunya Bakul Dawet itu. Ngewangi Bakul Dawet, dan di sana di pasar itu ternyata ada perjumpaan dengan nilai-nilai kekayaan seperti arah dasar keuskupan. Luar biasa ya Pak, dengan dinamika pasar. Saya kok yakin dinamika pasar Peterongan juga ada semangat pertobatan. Bagaimana para pedagang
dengan perjumpaan-perjumpaan itu mengalami semangat pertobatan ya. Semangat pertobatan, misalnya aku nak dino iki tuna piye carane sesuk bati, atau regejegan karo tangga sebelah padu gitu ya. Besoknya tangga lagi harus di tempat yang sama, lalu ada situasi perdamaian. Ada semangat doa, muga-muga oleh rezeki, muga-muga oleh rezeki, persaudaraan di pasar bagaimana. Lalu kedinaan, pasti ada perjumpaan Nyon Sewu dengan pengamen, pengemis, dan lain-lain. Untuk Deus Profit jelas ya, Allah yang menyelenggarakan, kaum pedagang, kaum yang ada di pasar itu selalu sederhanaan, apalagi kepemimpinan. Itu ada yang luar biasa untuk dimasuki, ada yang biasa untuk dimasuki, terutama Nyuwun Sewu. Nyuwun Sewu dinamika mayoritas etnis Tionghoa di Semarang itu kan pedagang. Saya punya sedikit kegundahan di mana kalau dulu ya, ketika ayahnya, bapak ibunya buka toko, itu anaknya selalu ada di tempat, lalu bekerja bersama bapaknya, bekerja bersama ibunya, apalagi kalau yang punya toko misalnya itu, kalau yang kecil anaknya ibunya netei itu di toko. Tapi roh kita menangkap pasar lagi ya. Roh untuk berdinamika sekarang ya, berdinamika anak-anak sekarang. Roh untuk berdinamika itu kurang, Pak. Daya juang, lalu semangat untuk melestarikan kehidupan, lalu warisan dari keluarga. Saya dari penelitian saya tentang etnis Tionghoa di Semarang itu ada kegundahan-kegundahan di mana ada jenjang semangat di anak-anak muda Tionghoa. Saya masuk ke sana ya Pak, karena mayoritas tadi Bapak mengatakan etnis Tionghoa, walaupun dalam menengah ke atas. Dan di sini, mari kita coba untuk memetakan lagi bagaimana dinamika pasar ya, pasar kita belajar dari pasar Peterongan, dinamika pasar ini lebih kita detailkan lagi di konteks sosial budaya, termasuk di daerah Dr. Cipto, ini bicara soal Semarang ya, Sister. Dr. Cipto, lalu daerah Mataram yang banyak toko-tokonya, lalu pasar Peterongan sendiri, belakang perumahan. Dalam kajian iklim sekolah, dalam kajian asesmen lingkungan belajar, itu kan sangat kita perlukan, sangat kita petani. Nanti dalam naskah akademik, kiranya Bapak bisa mengangkat ini, supaya kita lebih detail untuk mempelajari dinamika pasar, agar kita juga bisa belajar dari pasar Peterongan. Simpelnya seperti itu. Nanti untuk KD dan KI, itu kan tadi kita sudah bisa membaca bahwa dalam satu ruang lingkup itu ada media pembelajaran, Bapak. Ada media pembelajaran untuk memasukkan nilai-nilai tersebut. Saya tadi tergelitik ketika Bapak bercerita tentang nilai-nilai tersebut, saya langsung teringat dulu tahun 2007, membuat riset tentang pasar Projo di Ambarawa, dengan dinamika nilai-nilai Imam Diocesan. Begitu Bapak. Luar biasa, terima kasih. Nanti untuk nilai-nilainya dengan KD-KD-nya kita bicara bersama Pak Ir. Terima kasih banyak. Mas Hendi. Terima kasih Mas Hendi. Pak Arianto sudah menangkap persisnya apa yang disarankan oleh Mas Hendi, begitu ya Pak ya? Terima kasih. Oke. Apakah ada masukan dari Bruder Warto atau Pak Heri, Pak? Terus dulu saja, Suster, dari saya. Baik. Nanti ditambung dulu. Kita melanjut ke sekolah lain sudah bisa begitu ya, Bapak, Mas? Bruder Warto ada tambahan? Bruder Warto adakah? Cukup. Nanti ya setelah itu. Oke, baik Bruder, terima kasih. Terima kasih Mas Hendi yang sudah memberikan masukan yang mungkin juga menantang untuk SMP Maria Mediatrix untuk melakukan hal yang barangkali mungkin harus riset lagi untuk semakin meningkatkan nanti dalam mempersiapkan kurikulum. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Sekolah Maria Goretti, kepada Ibu, kelihatannya tadi Ibu dari Maria Goretti. Dipersilahkan Ibu. Baik.
Baik, terima kasih Suster Ferdinanda untuk waktu yang diberikan pada kami. Saya mewakili SMP Maria Goretti Semarang. Ya, selamat pagi Suster, selamat pagi Bruder, selamat pagi Pak Hendi, Pak Heri, dan selamat pagi juga Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Ya. Selamat pagi Bu. Ya, baik. Bapak Ibu, Suster, Bruder yang terkasih, seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama dari Pak Ari dari SMP Maria Mediatrik, ya, karena kami itu satu saudara. Ya. Maka ya karena satu saudara napasnya kan sama. Jadi maka saya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan tentang kemarsudirinian. Mungkin lebih pada aplikasinya, begitu. Nah, namun sebelumnya saya juga akan menyampaikan profil. Bolehkah Suster saya share screen? Oke, silakan Ibu, silakan. Oke, baik.